Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang desain dan fasad material RSI Surabaya. Let's go. Perkenalkan, nama saya Gilang Satria Rangga, NIM 14423000010. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sedang menempuh semester 5 Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Dan berikut ini adalah beberapa isi dari presentasi, yaitu ada material fasad RSI Surabaya, pembahasan dan fungsi material, dan juga penutup. RSI Surabaya. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani adalah rumah sakit Islam umum swasta kelas B yang berada di bawah Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Berdiri sejak 25 Maret 1975, rumah sakit ini berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2 sampai 4 dan melayani masyarakat dengan pendekatan layanan kesehatan berlandaskan nilai-nilai Islami. RSI Surabaya memiliki fasilitas lengkap seperti UGD 24 jam, rawat inap berbagai kelas, ICU atau NICU, bedah, laboratorium, radiologi, serta berbagai layanan dokter spesialis. Rumah sakit ini menerima pasien dari BPJS juga, asuransi, dan juga umum. Dengan dukungan jaringan pendidikan Yarsis dan pengembangan fasilitas berkelanjutan, RSI Surabaya terus berupaya menjadi rumah sakit Islam pilihan utama untuk masyarakat. Lalu berikutnya ini adalah ada set dari RSI Surabaya, yaitu set itu menghadap ke arah timur dan juga arah angin itu arahnya ke arah barat dan juga ke arah timur. Dan pada set ini masa bangunan diarahkan memanjang sepanjang dari barat ke timur agar dapat mengoptimalkan terjadinya cross ventilasi atau aliran udara silang. Dengan orientasi tersebut, udara dapat bergerak secara lebih lancar melewati bangunan sehingga sirkulasi alami dapat bekerja maksimal. Penataan ini juga disesuaikan dengan kondisi dan karakter tapak, sehingga potensi arah angin yang Anda didapatkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kualitas lingkungan dalam ruang yang lebih nyaman dan hemat energi. Lalu bagian berikutnya adalah fasad bangunan RSI Surabaya. Fasad bangunan RSI Surabaya terdiri dari material ACP dan didominasi oleh kaca. Material kaca yang digunakan sebagai bahan selubung bangunan adalah dua tipe kaca, yaitu ada kaca Sanergy dan kaca double clear glass 5 mili plus laminate plus 6 mili. Berikutnya adalah pembahasan dan fungsi material. Pada bagian fasad RSI Ahmad Yani yang berada di sebelah sini menggunakan kaca Sanergy, yaitu jenis kaca low emissivity yang memiliki lapisan tipis coating oksida logam. Kaca ini berfungsi untuk memantulkan sebagian besar radiasi panas sambil tetap membiarkan cahaya alami masuk sehingga membuat ruangan lebih sejuk dan hemat energi. Tetapi kondisi dalam ruangan tetap terang. Berikutnya memasuki penjelasan dari fungsi material kaca Sanergy. Kenapa kaca Sanergy ini dipilih? Kaca Sanergy dipilih karena mampu mengurangi panas matahari tanpa mengurangi kualitas cahaya alami. Lapisan LOI pada kaca ini bekerja memantulkan radiasi panas dan menahan energi ultraviolet, sehingga panas yang masuk ke dalam ruangan jauh lebih rendah dibanding kaca clear biasa. Hal ini membuat suhu ruang lebih stabil, mengurangi beban penggunaan AC, dan meningkatkan efisiensi energi bangunan. Sangat relevan dalam standar bangunan hijau. Selain itu, kaca Sanergy Low-E tetap memberikan tingkat transparasi yang baik, sehingga ruang tetap terang oleh cahaya alami namun tidak menyilaukan. Performanya yang seimbang antara light transmission dan solar control menjadikan kaca ini ideal untuk fasad yang terpapar matahari berlebih, terutama pada orientasi timur dan barat. Dengan demikian, kaca ini meningkatkan kenyamanan termal, menghemat energi, dan mendukung konsep desain yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Memasuki pembahasan dan fungsi material.
pada bagian fasad RSI Ahmad Yani yang berada di sebelah sini menggunakan kaca double glass clear dengan spek 5 mili plus laminate plus 6 mili, mendukung prinsip bangunan hijau dengan meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan. Lapisan gandanya menahan panas, meredam suara, menyaring sinar UV, dan meningkatkan keamanan, sehingga bangunan menjadi lebih hemat energi, aman, dan juga nyaman. Memasuki pada penjelasan fungsi material kaca double clear glass dengan spek 5 mili plus laminate dan plus 6 mili. Kaca double clear glass ini dipilih pada bangunan tinggi karena memberikan keamanan, kenyamanan, dan performa struktural yang lebih baik dibanding kaca tunggal. Susunan dua lapis kaca dengan laminate di tengah menghasilkan panel yang jauh lebih kuat terhadap tekanan angin, getaran, dan perubahan temperatur. Faktor yang sangat penting pada gedung bertingkat yang terpapar beban angin besar. Lapisan laminate memiliki film PVB di dalamnya yang berfungsi menahan pecahan kaca jika terjadi benturan. Jika kaca retak, pecahan tidak jatuh atau berserakan, sehingga lebih aman bagi pengguna maupun area di bawah bangunan. Dari sisi akustik, kombinasi tebal kaca dan lapisan laminate juga membantu meredam kebisingan dari lalu lintas atau lingkungan sekitar, memberikan kenyamanan ruang yang lebih baik. Selain itu, unit kaca ganda ini membantu mengurangi perpindahan panas, sehingga ruang lebih stabil secara termal dan penggunaan AC lebih efisien, selaras dengan prinsip desain bangunan hijau. Secara keseluruhan, kaca double clear glass memberikan kombinasi keamanan, kekuatan, kenyamanan termal, dan kontrol kebisingan yang sangat dibutuhkan untuk bangunan tinggi, terutama pada bangunan rumah sakit. Masuk ke manfaat desain selubung bangunan. Desain selubung bangunan berupa clear glass dengan modular yang besar, menjadikan penerangan dari cahaya alami dapat masuk maksimal tanpa harus menggunakan pencahayaan buatan yang membebani bangunan dengan pencahayaan buatan atau biasa digunakan itu lampu. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat spek kusen untuk meredam kebisingan. Dengan pemilihan spek kusen transom dan mullion yang menggunakan bahan aluminium ekstrusi yang ringan, tahan korosi, dan dapat didaur ulang, merek YKK dan Alex Indo dipilih karena memiliki sistem profil presisi dengan seal karet rapat untuk peredaman suara, ketahanan udara dan air, serta mendukung efisiensi energi bangunan hijau. Dan kusen itu terletak pada gambar yang saya lingkarin tersebut. Berikutnya ada cara alternatif lain untuk mengurangi kebisingan dengan menempatkan ruang rawat inap pada lantai 7 hingga lantai 11. Bangunan dirancang untuk meminimalkan gangguan kebisingan yang berasal dari lingkungan sekitar. Posisi ruang yang lebih tinggi ini secara signifikan mampu mereduksi suara bising dari kereta, kendaraan bermotor, serta mobil yang melintas di area sekitar tapak. Elevasi ini juga membantu menciptakan suasana yang lebih tenang, sehingga pasien dapat beristirahat dan menjalani proses pemulihan dengan lebih nyaman. Selain itu, penempatan pada ketinggian tersebut mendukung pencapaian kualitas ruang yang lebih baik karena suara dari aktivitas jalan raya cenderung melemah seiring bertambahnya jarak vertikal. Strategi ini menjadi salah satu upaya penting dalam perancangan fasilitas kesehatan untuk memastikan lingkungan yang kondusif, aman, dan mendukung kesehatan pasien secara optimal. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, RSI Surabaya untuk desain dan material pada bagian fasad bangunan sudah memenuhi kajian bangunan hijau. Karena pada bagian fasad RSI Surabaya menggunakan bahan material yang bisa membantu mengurangi beban konsumsi energi pada bangunan dengan lebih mengutamakan pemanfaatan energi alami seperti cahaya matahari, angin, dan sebagainya. Sehingga material tersebut cocok dan termasuk memenuhi standar dari kajian bangunan hijau. Dan juga pada bagian fasad RSI Surabaya juga membantu mengurangi kebisingan yang berasal dari lingkungan sekitar. Hal ini juga penting karena masalah kebisingan bisa berdampak pada pasien yang sedang dirawat
atau bisa berdampak pada kegiatan pelayanan yang ada di RSI Surabaya. Karena bangunan rumah sakit memang harus bisa membuat suasana lebih tenang, agar bisa membuat suasana aman, nyaman untuk pasien dalam hal penyembuhan. Sekian presentasi dari saya tentang desain dan material fasad RSI Surabaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.